Hai Sobat Sopi, salam rahayu bagi kita semuanya. Saya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Pada hari ini kedatangan tamu yang ingin menceritakan pengalaman misterinya. Bagaimana keseruan ceritanya? Tetapi sebelumnya ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Halo Mas, salam rahayu bagi kita semuanya. Mas. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Abi. Oh iya. Iya. Saya di sini ingin cerita nih Om, soal kejadian saya. Ini pengalaman saya bertemu dengan lelembut, bisa dibilang seperti itu. Oh, itu kalau boleh tahu, terjadinya tahun kapan Mas? Saya agak kabur ya, tapi kalau nggak salah itu tahun 2014 atau tahun 2015. Oh iya. Kejadiannya waktu itu ketika saya sedang bermain airsoft. Jadi saya kan punya hobi Mas, main airsoft. Kan, ya. Nah, dan itu kadang kita nggak cuma main siang aja, kita skenario ada yang bahkan kita nginep sampai 1-2 hari. Kebetulan waktu kejadian itu kita lagi misi, itu eventnya 2 hari, dan saya waktu itu diminta buat melakukan pengintaian ke markas musuh. Jadi waktu itu kita melakukannya malam ya, jam 11, jam 12-an. Dini hari? Iya. Malam berarti? Malam. Oh iya. Tentunya ini kan kalau tahu saya ya Mas ya, kalau airsoft gun itu kan kadang di makam lama, di hutan ataupun di bangunan tua, ataupun yang terbengkalai. Mas Abi mau bercerita, sembari nanti coba saya track ya. Iya. Siapa tahu beliaunya datang dan akan menyampaikan juga seperti apa. Kita waktu itu gelap banget, soalnya lagi mendung, hujan gerimis sedikit, sama ada petir. Kita waktu itu maju ke depan. Setelah kita melakukan misi pengintaian, kita udah kasih laporan waktu itu dari radio, kita diminta buat kembali lagi ke belakang. Karena waktu itu kita kan ada banyak pos, kita diminta buat jaga salah satu rute untuk jadi salah satu checkpoint di posnya. Jadi kita tarik mundur, waktu itu kita satu regu ada 5 orang. 5 orang itu kita diminta buat jaga satu jalan yang jadi jalan utama, supply chain kita. Nah di situ kita diminta jaga, waktu itu udah lepas dari jam 12 malam, udah hampir jam 1. Kita diminta jaga di situ, kita bisa dibilang bosan ya, jam 1 nggak ada apa-apa, kita cuma denger dari jauh ada suara, di radio juga ada yang minta tolong segala macam, itu hanya di radio aja. Tapi nih, tiba-tiba diem sunyi gitu. Habis sunyi gitu Om, kita denger ada suara cewek lagi nyanyi. Tapi kita waktu itu nggak terlalu ambil pikir panjang, kita kira itu teman kita aja, mungkin ada di belakang, atau depan, atau di samping, lagi iseng bosan mungkin nyanyi ya. Kemudian kita cuekin aja, gak lama habis cewek itu nyanyi, tiba-tiba sunyi lagi. Nah di situ perasaan saya mulai gak enak. Ini tiba-tiba kita lagi airsoft kayak gitu, lagi event, biasanya rame, tahu-tahu sepi, tahu-tahu diem, sunyi. Nah gak lama kemudian kita dengar ada suara pergerakan dari depan. Kita kira mungkin ada musuh ya, soalnya ada orang di depan dan itu posisi di tengah hutan. Jadi kemungkinan warga nyasar ke situ pun sangat kecil. Kita tanya, kita berhentiin, itu dia nggak jawab. Kemudian kita coba tembak peringatan ke dia, dianya nggak gerak juga. Kemudian karena kita penasaran, kita perhatikan lebih kita senterin tuh sebenarnya nggak nyampe ya Om. Kita senterin kurang nyampe, cuman kelihatan kabur buram aja ada orang, tapi bener kita lihat di situ ada orang. Gak lama kemudian, tahu-tahu karena memang situasinya waktu itu lagi gerimis sama petir kecil, tahu-tahu ada petir ceker. Nah, habis petir itu muncul, kita langsung kelihatan sekilas kan. Kelihatan di situ ada cewek, rambutnya kira-kira sepaha, pakai daster putih panjang. Dan itu kita rasa bukan warga. Itu saya kira lelembut atau kunti ya. Kita panik, kita nggak tahu mau ngapain. Ada beberapa teman kita bahkan sampai ngelepas tembakan ke dia. Habis kita lepas tembakan, kita kan agak semrawut ya, 5 orang situ ngelihat hal yang sama, kaget, ada yang nembak, ada yang telungkup, ada yang bengong aja. Kita tembakin, kemudian setelah kita tembakin, dianya ketawa. Hanya ketawa. Jadi kalau saya kira suara kunti ketawa itu kayak suara klasik di TV gitu ya, tapi nggak, yang sedenger itu kayak suara cewek ketawa aja. Gak lama kemudian habis cewek itu ketawa, dia terbang. Habis terbang set ke atas, kita semua lihat ke atas sambil bengong. Itu kita ada lihat ke atas sampai 1 atau 2 menit semuanya bengong. Habis kita diam semua, teman saya bilang, "Bi, ada korek nggak?" Kita sebenarnya waktu itu nggak boleh ngerokok ya, kan kita di tengah hutan, kalau ada nyala api pasti ketahuan posisi kita. Dia udah nggak peduli, kayak udah gemeter gitu mau nyalain rokok. Teman saya yang satu juga ada yang bilang, "Bi, ayo balik aja yuk."
gue udah pengen balik, gue udah ngeri. Habis itu nggak lama kemudian kita minta teman kita di base camp di radio, kita minta switch jadwal piket biar kita bisa kembali ke base. Habis itu kita nunggu sekitar setengah jam, teman kita ada yang datang, kita switch, akhirnya kita ke base. Tapi kita nggak ngomong tuh ada kunti atau enggak. Habis itu kita kembali ke base. Seperti itu kira-kira ceritanya. Oh iya, yang sebenarnya menarik bagi saya ini Mas. Ketika tadi melihat semua ya, itu temannya semuanya melihat. Iya. Yang waktu terbang itu. Yang ngelihat terbang tuh 2 atau 3 orang, sisanya mereka nggak merhatiin karena begitu ngeliat dia udah takut ya. Takut, iya. Iya, dalam artian di sini kan terkadang begini ya Mas Abi dan Sobat Sobi ya. Kalau ada penampakan itu hanya 1 orang atau 2 orang, itu pun kalau memiliki sixth sense-nya aktif ya. Iya. Tapi dalam hal ini kita posisikan Mas Abi dan teman-teman itu awam begitu. Dan sosok yang dilihat itu berarti jika hampir semuanya nyata, berarti solid Mas. Solid. Iya nyata gitu, kelihatan benar-benar wujudnya. Dalam artian di sini sebenarnya kalau saya simpulkan ya, ini kalau dibilang kuntilanak juga bukan, tapi mewakili satu entitas seperti halnya penduduk ataupun bangsa gaib ya yang ada di hutan tersebut. Oke. Karena kalau hal yang sekilas tadi menyebutkan gambaran bagi saya itu memasuki kawasan atau wilayah dari satu kerajaan. Kalau kerajaan tentunya ada penduduk, ada juga raja ataupun ratu di situ. Suara yang tadi didengarkan itu memang berbeda kalau selama ini kita ketahui seperti halnya yang di film-film contohnya. Iya. Dan ini menjadi bahan analisis bagi saya, suaranya terdengar jauh atau dekat. Kita waktu itu ketemu posisinya 15 meter, 20 meter ya. Iya. Jadi kira-kira kedengeran suara dari situ. Sekitar 20 meter. 20 meteran. Tapi agak samar-samar terdengar. Agak samar-samar. Tipis suaranya. Tipis. Agak lewat enggak gitu. Iya, gitu. Enggak selantang seperti kita bicara sekarang. Suaranya berbeda. Tipis banget suaranya. Oke, ya. Itu waktu itu ya Mas ya. Kalau boleh saya sampaikan, itu tepat ada di telinga kirimu. Sosok itu. Oke. Iya. Seperti sekarang mungkin yang kiri agak berat. Mas Abi, apakah benar demikian? Sekarang posisi sekarang? Sedikit sih. Iya, karena tadi sempat gini Mas, jadi agak agak mendekat sedikit ketika menyampaikan itu agak mendekat terus kabur lagi. Karena pojok ini terus kemudian sekarang dipakai menjadi portal. Oh, oke. Di sini. Di situ ya? Iya, jadi samar-samar keluar sebentar terus balik lagi karena saya pun harus meng-cross check-nya itu sosok ini kemudian saya tarik gitu ke sini apakah benar ini atau bukan karena ketika Mas tadi bercerita itu langsung saya cari share lokasinya. Oh, oke. Gitu saya cari GPS gitu hasret ketemu bagaimana kronologinya. Sebenarnya waktu itu 5 orang ya. 5 orang ya. Ganjil ya berarti ya. Ganjil. Posisinya. Sebenarnya itu memberikan seperti ini sih Mas. Peringatan atau warning ya. Bahwasanya daerah itu tidak sembarangan dimasukin orang. Itu walaupun di sini memang tujuannya seperti halnya kalau boleh saya bilang untuk bermain. Begitu. Dalam arti jangan terlalu dekat. Karena kalau memasuki areal itu yang saya lihat memang hutan, bisa jadi kalau kasusnya nanti terjadi seperti kerasukan itu masih aman. Tapi kalau hilang, kalian masuk dalam artian masuk ke portal dimensi. Itu kembalinya bisa lama. Dan ini tadi itu memang solid karena memiliki satu seperti halnya usianya yang sudah sangat tua. Karena usianya sudah ribuan tahun. Iya, tapi boleh dibilang kalau sosok kuntilanak yang kita ketahui dengan wujud yang menyeramkan, dengan muka bertaring ataupun suara ketawanya yang lengking ya, itu masih baru. Tapi ini yang sudah entitasnya itu ribuan tahun, sehingga bisa menyerupakan diri, menyerupakan hampir mirip dengan manusia. Dalam hal ini wujudnya itu seperti perempuan, begitu. Dan yang saya lihat ya setelah kejadian itu, memang ada beberapa energi-energi yang mengikuti. Bahkan sebenarnya ada beberapa temannya Mas tuh sampai berhari-hari yang kadang masih terbayang ataupun terbawa-bawa dengan kejadian pada malam itu. Begitu.
Oh iya Om, jadi sebenarnya kan tadi kalau saya ceritain ada 5 orang ya. Iya. Sebenarnya itu yang ngelihat nggak cuma 5 orang Om. Iya. Karena di tempat lain di malam yang sama, mereka melihat sesuatu yang sama juga. Yang sama, iya. Iya, jadi di teman kita di posisi di depan, dia waktu patroli juga, dia ngelihat hal yang sama, tapi dia kira warga Om. Iya. Jadi dia waktu lewat, ada yang lewat juga, dia bilang, misi Bu. Oh iya. Terus kemudian dia lewat aja, terus hilang. Terus dia baru ingat, sekarang saya lagi di tengah hutan. Kenapa ada warga pakai mukena jalan di tengah hutan? Dia balik udah hilang. Iya, jadi di sini sebenarnya kasusnya waktu itu ya pada malam itu Mas dan teman-teman itu memasuki satu perkampungan gaib. Jadi seperti tadi ada kerajaan, kemudian ada penduduknya, areal yang dimasuki itu memang masuk ke ini lingkup dari satu kota gaib di situ. Ya, dan sebenarnya kalau tadi bertemu itu berpapasan nggak boleh menengok ke belakang. Oh, oke. Ya, sebenarnya ada satu pantangannya ketika memasuki situ. Kenapa demikian nggak boleh menengok ke belakang? Karena nanti entitas yang ada di diri kita itu bisa ditahan di sana. Sehingga satu kejadian beberapa yang dialami pecinta alam ataupun pendaki itu terkadang tersesat. Kemudian masuk ke portal sampai berhari-hari dicari nggak ketemu. Karena terkadang mereka pun ingin mengajak silaturahmi ataupun mengundang. Itu. Dan waktu itu juga ini tidak bertemu ya, ketika di tengah hutan terkadang juga kita menemukan warung di situ. Iya, atau pasar ya. Iya, ataupun pasar di situ. Dan ketika kita mendengar suara riuh orang tawar-menawar ataupun pasar, kalau ada menawarkan dagangannya harus kita beli. Walaupun itu hanya daun ataupun untuk kerikil, seperti itu Mas. Kalau kembali ke tadi sosok itu sebenarnya ini yang diminta untuk menjaga daerah tersebut. Jadi ketika ada orang yang menyalahi ataupun melanggar tempat tersebut, biasanya akan terjadi mara bahaya yang akan menghampiri. Ya bisa, salah satunya adalah serangan sakit, bisa sampai sakit keras Mas. Ya karena itu teritori di situ. Dan kenapa terjadi bisa sakit keras? Karena ketika kita masuk nanti ada benturan-benturan energi yang bisa terkena kepada kita. Habis itu kemudian ini Mas, kan hari itu ya, beberapa hari kemudian selain tadi cerita temennya yang mengalami satu kejadian ya, Mas sendiri masih terbayang tentang tempat itu ataupun sosok itu seperti halnya datang ke kita kemudian terjadi seperti sleep paralysis, tindian atau apa? Sebenarnya kalau saya sih nggak ada sesuatu yang menimpa kepada saya, tapi cuman karena kejadian tersebut saya mengalami mimpi buruk lah 1 atau 2 malam setelahnya. Iya. Tapi di luar itu nggak ada. Iya, mimpi burungnya seperti apa Mas kalau boleh tahu? Kejadian yang sama sih keulang. Jadi seperti mengulang kejadian yang sama gitu. Pas ke situ ya? Iya. Ya, sebenarnya begini ya Mas dan Sobat Sopi ya. Ketika kita datang ke suatu tempat, itu tentunya tidak semuanya kita bisa kembali. Apalagi tempat yang asing ataupun baru bagi kita. Entah itu hutan, gunung, kemudian pantai ataupun gua ya, bahkan bangunan-bangunan terbengkalai. Ketika kita masuk itu ada bagian halus dari tubuh kita yang terkadang tertinggal. Sehingga ketika kita tertidur, kita bermimpi tentang sesuatu hal. Kenapa demikian? Karena halus bagi kita itu masih di sana. Halusnya bagi kita dari tubuh kita itu masih di sana dan terkadang ditahan ataupun diajak jalan-jalan. Oke. Dalam kasus ini Mas Habib sebenarnya temannya saudara kita itu, saudaranya Mas Habib dan tanda kutip ya, itu diajak jalan-jalan di sana. Jadi melihat tentang suasana dari kota gaibnya itu seperti apa. Di sini sebenarnya menyampaikan itu setidaknya ingin menyampaikan satu pesan, tetapi ada satu keterbatasan yang tidak bisa disampaikan. Tapi memang kalau saya lihat ya beliau ini salah satu entitas penjaga dan juga mengeluarkan satu energi yang positif sebenarnya. Karena melindungi kalian sebenarnya. Karena belum tahu lokasi ini seperti apa. Kecuali kemudian mengabaikan masuk itu berbeda Mas. Nanti yang akan menegur juga akan berbeda. Setidaknya saya ada di sini, ini entitas saya seperti ini. Kalau nanti kamu mau masuk lebih dalam, ada satu konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung. Seperti itu. Begitu. Intinya itu sih sebenarnya yang mau disampaikan. Ya. Jadi istilahnya kita kalau mengunjungi dunia mereka jangan merasa seperti tempat kita.
Iya, iya. Karena kita ujungnya kan di situ bertamu ya. Iya, iya, dan di sini kan juga waktu, Mas. Waktu itu juga pengaruh ya, dalam artian maghrib ataupun tengah malam itu menjadi satu waktu di mana aktivitas mereka sedang tinggi-tingginya, terutama maghrib, karena ada satu transisi di situ. Ya, sehingga yang kata orang bilang kalau maghrib jangan kemana-mana karena pamali. Karena memang ada satu peralihan siang dan malam. Begitu. Kalau tengah malam tentunya tidak apa-apa, tetapi karena maaf ya Mas, kan waktu itu Mas dan teman-teman bukan orang asli situ. Iya. Jadi ada baiknya juga harus membawa orang asli situ ataupun pepandu atau praktisi yang tahu tentang hal itu, karena mereka sebenarnya nanti menyayangkan ketika melanggar itu, kemudian ada seperti punishment atau apa, itu kan berpengaruh ke kita. Tapi semuanya baik sih Mas, positif dalam artian pengalaman untuk itu gitu. Iya. Oke Mas Habib, diucapkan terima kasih banyak ya. Iya. Ya, semoga nanti dalam acara-acara berikutnya kita senantiasa semuanya nih, tidak hanya saya dan Mas Habib dan Sobat Shopee juga, kita senantiasa mengucapkan uluk salam ataupun permisi ketika kita datang di tempat yang baru atau asing bagi kita. Setidaknya kita saling menghormati biar diberikan keselamatan. Ya. Oke, itu tadi bincangan dari kita. Mudah-mudahan Sobat Shopee bisa mendapatkan manfaat dan juga pembelajaran dari ini semua, apa yang kita sudah obrolkan bersama. Jika ada ataupun ingin bercerita tentang pengalaman misterinya, dapat mengirimkan email di ceritamisteri.id@shopee.com. Siapa tahu kalian akan diundang ke sini juga dan kita bisa berdiskusi dan ngobrol bersama. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan acara ini selesai. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Shopee Indonesia. Sampai jumpa pada cerita misteri selanjutnya. Salam Rahayu bagi kita semuanya.